Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam aja ya untuk anak-anak semuanya. Mohon maaf untuk beberapa waktu ini mungkin Pak Rahmat belum bisa masuk kelas ya, karena ada kegiatan di Bandung selama kurang lebih 1 bulan. Oke, langsung aja ya untuk perjumpaan di materi hari kali ini. Pak Rahmat akan melanjutkan tentang materi informatika. Kemarin mungkin kita sudah sama-sama praktek untuk membuat email gitu ya. Dan nanti sekali lagi semua dokumen kegiatan kita di informatika nanti akan jadi satu di email itu, sehingga nanti itu akan menjadi apa ya bahasanya aset digital kalian gitu ya. Jadi akun atau email itu adalah sebuah bisa dikatakan apa ya, barang sepele, juga bisa dikatakan sesuatu yang istimewa. Kenapa Pak Rahmat bisa katakan istimewa gitu? Kalau kalian jadikan sebuah akun kalian itu hanya sebatas media untuk mencari uh, hiburan gitu ya, katakanlah untuk membuat game atau membuat apa gitu, ya fungsinya hanya sebatas itu gitu. Walaupun mungkin kadang-kala kalian misalkan bisa mendapatkan suatu profit atau mungkin pendapatan dari game kalian, tapi para merasa itu pun juga nominal juga nggak terlalu besar, dan kemudian juga nggak jangkanya juga nggak berjangka panjang gitu. Tapi coba kalian misalkan bandingkan dengan orang-orang yang menggunakan akunnya itu untuk sesuatu yang mungkin lebih bermanfaat. Katakan misalkan seperti para YouTuber gitu ya, para atau penggiat-penggiat media sosial gitu ya. Apapun itu, mereka yang sebelumnya katakanlah misalkan orang biasa yang katakanlah misalkan mungkin juga pendidikannya nggak terlalu tinggi, kemampuannya pun juga sama dengan kita, tapi mereka bisa menggunakan akun itu dengan maksimal gitu. Dan terbukti bahwa ketika akun itu menjadi suatu media yang sudah luar biasa besarnya, maka menjadi suatu aset yang bisa kita katakan sangat luar biasa sekali. Coba kalian pikirkan, akunnya mungkin kita sama-sama tahu ya, Dimas Zainal gitu ya, uh, apa ya, anak cepu yang kemudian mungkin bisa kita katakan suatu anak yang familiar di penggiat media sosial gitu ya. Coba kalian tes gitu ya. Kalian beli akunnya Dimas Zainal gitu loh. Katakanlah kalian beli 50 juta gitu atau 100 juta saja lah. Pak Rahmat yakin dia nggak akan marah mau memberikan atau menjualnya gitu. Padahal ketika dia di awal dulu, akunnya itu membuatnya kan gratis gitu ya. Nah, tapi karena dia memanfaatkan akun itu untuk sesuatu hal yang mungkin uh, bisa ditangkap di dunia industri sekarang, sehingga mungkin akunnya bisa kita bilang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tadi yang Pak Rahmat bilang menjadi aset digital jadi. Nah, jadi makanya nanti ketika kalian sudah punya akun ini nanti uh, mungkin nanti kalian bisa memaksimalkan sesuai dengan potensi dan bakat kalian masing-masing. Gitu ya. Itu pengantar dulu dari Pak Rahmat. Selanjutnya untuk materi berikutnya nanti kita akan mencoba untuk mengenal program Office gitu. Sebenarnya program Office ini adalah suatu program yang mungkin dari apa ya, mungkin yang sudah pernah di SMP-nya dulu sudah pernah belajar komputer mungkin bukan sesuatu hal yang asing gitu ya. Tapi mungkin yang belum pernah mungkin nanti ya kita akan coba belajar bareng-bareng. Office ini adalah suatu program dasar yang nanti dalam segala aspek apa ya, aspek industri itu hampir selalu terpakai gitu. Jadi nanti dalam dalam profesi apapun gitu, menjadi seorang guru, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pegawai, menjadi seorang supervisor, direktur, atau namanya program Office itu akan selalu terpakai gitu. Nah, kita akan Pak Rahmat akan memperkenalkan diri tentang program Office itu sendiri. Nah, program Office itu kalau kalian cermati di sini, ini namanya
layar yang sekarang ini berada ini namanya desktop ya. Nah, dalam desktop ini tuh kan ada beberapa icon-icon atau menu-menu yang banyak sekali. Nah, Office itu ada di sini lah. Office itu yang paling sering dimaksimalkan itu ada 3. Ada Word gitu ya, ada PowerPoint, biasanya disebut dengan PPT, ada Excel. Dari ketiga ini mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Jadi kalau Word itu lebih seringnya digunakan untuk penulisan teks atau apa ya, mengerjakan sesuatu secara kata gitu, teks gitu, intinya teks gitu ya. Nah, sedangkan PowerPoint itu arahnya lebih ke arah untuk presentasi. Jadi ketika misalkan nanti ada Bapak Ibu guru yang mengajar melalui apa ya, tayangan di LCD nanti, mungkin sering beliau menggunakannya adalah PowerPoint ini. Nah, kemudian untuk yang Excel ini nanti arahnya nanti untuk pengoperasian data. Data itu ya terkait dengan angka biasanya. Nanti kalau kalian mungkin memahami kami sebagai seorang pengajar, Excel ini akan sangat sering kita fungsikan untuk penggunaan pengolahan angka atau pengolahan nilai kalian. Jadi nanti bagaimana cara mencari nilai tertingginya, bagaimana cara mencari nilai terendah, kemudian siapa ranking yang satu dan seterusnya itu nanti kami lebih seringnya menggunakan Excel ini. Nah, itu adalah beberapa penjelasan singkat ya terkait dengan Office tadi. Nah, kalau di desktop kalian nanti itu sudah tertera Office seperti ini, maka nanti kalian tidak perlu mencarinya. Tapi kadang-kala nanti di desktop itu ikonnya itu belum muncul kadang-kala. Nanti kalian nyarinya itu bisa lewat di sini, di searching, diklikkan aja kursornya. Ingat ya, jadi kursor itu adalah anak panah ini loh, anak panah kecil yang selalu berpindah-pindah itu namanya kursor. Nah, nanti coba kalian letakkan kursornya di tempat pencarian itu, terus nanti tinggal ketikkan aja Office gitu. Nah, nanti akan muncul sendiri. Ada Excel gitu nanti ya, atau nanti mungkin ada apa lagi dan seterusnya itu akan muncul. Jadi kalau belum ada di desktop, di layar depan ini, nanti kalian bisa cari di menu pencarian di bawah ini ya, di bawah pojok. Nanti cari ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini mungkin nanti Pak Rahmat akan lebih menekankan untuk pengenalan Word dulu ya. Karena bagi yang sudah pernah mungkin hanya sebagai penguatan saja gitu ya. Kalau yang belum nanti kita belajar sama-sama. Nah, arahkan kursornya ke ikonnya, kemudian diklik 2 kali untuk membukanya gitu ya. Klik kiri, hati-hati ya. Ada bagian kanan, ada bagian kiri yang kemarin sudah Pak Rahmat jelaskan. Oke. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi kayak semacam lembaran kosong gitu ya. Nah, di sini kan toolbar-toolbarnya itu kan macam-macam gitu ya. Fungsinya nanti pasti macam-macam. Insert itu ada apa saja, di bagian desain apa saja, layout itu apa saja. Nah, sebenarnya kalau kita memaksimalkan satu Office ini saja, hampir setiap pekerjaan kita sebenarnya bisa dipermudah dari sini. Hanya saja mungkin karena kitanya yang belum terlalu memaksimalkan. Kadangkala Office ini hanya Office Word itu hanya dijadikan sebagai apa ya, media untuk mengetik teks gitu aja. Padahal banyak sekali apa namanya ya, fungsi-fungsi yang mungkin belum kita maksimalkan secara utuh dari program Office ini. Nah, di home ini nanti ada apa ya, ada bold, ada yang semacam kayak B besar itu ya, ada yang miring, ada yang eh, bergaris bawah gitu. Itu nanti fungsinya mungkin akan apa ya, akan Pak Ramal jelaskan ketika mungkin nanti kita sudah tatap muka ya, biar biar lebih mudah. Nah, overall yang paling penting atau secara keseluruhan nanti kita nanti akan atau kalian ya lebih tepatnya nanti akan mengetik segala macam teks nanti lebih enaknya di sini. Gitu ya. Teksnya apapun nanti. Nanti Pak Ramal akan kasihkan tugas yang ada di Word, nanti bisa kalian kerjakan, diketik di Word. Nah, setelah selesai,